Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga hari kalian baik selalu, diberi kesehatan, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa sama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 tentang peristiwa dalam kehidupan, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanah paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda tersebut. Ini ialah Johannes Van de Beest atau mereka membuat tanah paksa. Yaitu Johannes Van de Beest ini ialah dia merumuskan sistem tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda. Sistem tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda itu sistem tanah paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanah paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda tersebut. Adapun sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Penyimpangan pelaksanaan tanah paksa yang pertama itu jatah tahan untuk tanam ekspor melebihi 1/5 tanah garapan apabila jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanam ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Adapun yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanah padi 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Dan yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa itu banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat semakin menderita, penyakit merajalela dan bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Adapun yang terakhir itu kelaparan yang sangat hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun sangat drastis atau menurun tajam. Penentangan tanah paksa itu tanah paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, artinya pemerintah Belanda menghapus tanah paksa secara bertahap. Ini adalah Edward Dawes Docker. Ini ialah seorang ilmuwan yang berani melawan tanah paksa. Dawes Docker dengan nama samaran Multatuli menentang tanah paksa dengan mengarang buku berjudul Machiavellian. Penentangan tanah paksa itu Dawes Docker menyusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik Indonesia, yaitu langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut, yaitu A. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. R.
Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksa monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia tersebut. Adapun peristiwa perlawanan terhadap Portugis yaitu Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara perdagangan Portugis dan perdagangan di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Yang A itu Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Adapun yang B itu Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Adapun yang C itu Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Ternate pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat yang diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenangnya. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galpo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingnya, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun pada tahun 1574. Benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Ini ada beberapa gambar kesultanan ya anak-anak ya. Pertama, Singamaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Stilas Papare dari Papua, Sultan Hasanuddin dari Makassar, ada Pangeran Antasari yaitu dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku. Ini beberapa kesultanan yang menentang Portugis ya anak-anak ya, bangsa-bangsa Eropa. Keragaman sosial budaya di Indonesia itu, budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, atau apa benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Adapun faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, pengaruh kebudayaan luar. Yuk kita simak sama-sama ya penjelasan dari faktor keturunan dan sampai pengaruh kebudayaan luar. Faktor keturunan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melandejuit. Adapun yang ketiga, kelompok ras Negroid. Adapun ketiga, kelompok ras Widuit. Adapun perbedaan kondisi geografis yaitu perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan.
Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Adapun pengertian dari pengaruh budaya luar, yaitu bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan mereka masing-masing ke tanah Indonesia kita tercinta ini. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.